Selamat pagi teman-teman. Kok selamat pagi, selamat siang ya. Ini video lanjutan dari video kemarin ya teman-teman. Jadi memang saya buat beberapa bagian biar nggak terlalu panjang ya teman-teman. Karena kalau kita bikin video full di kebun seperti ini teman-teman ya, nanti jatuhnya panjang banget ya videonya. Nanti teman-teman juga kasihan yang menonton karena tersita waktunya terlalu panjang ya. Ini pohon alpukat teman-teman, ini masih berusia sekitar 2 bulanan. Dari sejak kita sambung pucuk seperti ini dulu pokoknya dari biji kita tanam, terus kita sambung dan ini berusia 2 bulan. Pertumbuhannya kurang bagus teman-teman, karena memang batang bawahnya kurang oke ya. Ini batang bawah dari biji pohon alpukat yang jatuh sebelum tua teman-teman. Jadi kalau kita tanam pohon apapun itu ya, untuk batang bawah itu memang harus selektif ya teman-teman ya. Kita nggak bisa asal bikin batang bawah dari biji, kita biji-biji yang nggak tua, yang masih muda kita pakai ya, hasilnya memang nggak maksimal teman-teman. Ini dari biji alpukat yang waktu itu memang belum terlalu tua teman-teman. Sengaja kita petik karena kita nggak punya stok buah, jadi kita makan ya agak-agak mentah-mentah sedikit seperti itu teman-teman. Terus kita tanam di dalam pot seperti ini sengaja dan mau tumbuh teman-teman. Jadi setelah tumbuh berukuran sekitar 50 cm baru kita lakukan okulasi atau sambung pucuk ya, dan ini baru sekitar 2 bulanan ini ya, 2 bulan lebih lah teman-teman. Karena batang bawahnya atau biji yang kita pakai itu enggak tua teman-teman, nah, jadinya seperti ini, pertumbuhannya agak lambat. Nah, kita riset saja, saya mempergunakan yang belum tua seperti ini, nanti efeknya gimana itu nanti kita belajar bareng ya teman-teman ya. Jadi sesuatu itu memang harus kita riset, jadi kita nggak asal ya, semuanya perlu kita riset, kita bikin percobaan beberapa kali biar kita semakin memahami. Karena kalau tanpa riset teman-teman, kita cuma tanam-tanam ya, kita nggak akan paham teman-teman. Karena menanam itu seperti kita belajar teman-teman, kita harus memahami banyak hal ya, mulai dari yang paling gampang seperti media tanam teman-teman. Kita harus paham ya media tanam yang dikehendaki oleh tanaman yang kita tanam teman-teman. Misal kita tanam alpukat itu karakteristiknya menyukai tanah yang gembur teman-teman. Jadi ya kita perlu memakai sekam biar tanah media ini gembur teman-teman. Ketika kita menanam mangga di dalam pot seperti ini, karena mangga juga tanaman yang berbeda karakternya dengan alpukat. Jadi kalau mangga itu berbuahnya kan di musim panas teman-teman. Jadi ya kita harus membuat media yang cepat kering, istilahnya itu enggak bantet dengan tanah gitu, jadi gampang meresap ya. Perlu banyak sekam juga teman-teman. Jadi ketika kita siram, airnya langsung turun ke bawah teman-teman, jadi nggak mengendap di pot ini. Jadi kita memang harus belajar banyak lah. Belajar itu nggak cukup setahun 2 tahun teman-teman, bertahun-tahun kita tetap belajar, karena tiap tahun itu permasalahannya juga beda teman-teman. Ini di tahun ini kita akan menghadapi kutu kebul ya teman-teman ya, atau cabuk ya, kutu putih seperti itu, karena sekarang lagi musim panas. Jadi kita perlu belajar gimana cara mengendalikannya.
Nah, nanti mungkin di akhir tahun kita akan menghadapi musim hujan. Jadi kita juga perlu memahami gimana caranya untuk menanggulangi ketika musim hujan, teman-teman. Nah, semuanya itu kan berbeda tiap musim. Musim panas, musim hujan itu berbeda, teman-teman, penanganannya. Nah, kita dituntut untuk terus belajar di sana, teman-teman. Jadi kita nggak boleh merasa kita udah jago gitu, nggak boleh, teman-teman. Karena semuanya masih belajar. Dan kita memang perlu untuk belajar, teman-teman. Yang selevel guru pun tetap masih belajar kok, teman-teman. Apalagi kita yang bukan guru ya, yang orang biasa seperti ini. Ya tetap harus belajar. Sekali lagi ya, sebelum kita melakukan pemupukan, teman-teman, jangan lupa rumput-rumput gulma ini dihilangkan, teman-teman. Karena kalau masih ada rumputnya itu ya percuma, teman-teman, kita pupuk. Nanti pupuknya dimakan oleh rumputnya, tanamannya nggak makan pupuk. Jadi tanamannya akan kalah. Makanya rumput itu di mana-mana yang mengganggu, teman-teman. Yang memang harus kita hilangkan. Kemarin di sini kan ada beberapa pohon kelengkeng ya, teman-teman ya, yang baru kita setting atau kita tanam di dalam pot. Ada 7 pot ya kemarin ya, teman-teman ya. Dan yang 5 udah diambil oleh yang order dari sejak 3 bulan kemarin. Ordernya 3 bulan kemarin, minta dipotkan juga karena mau ditanam untuk hiasan di rumahnya. Setelah 3 bulan udah mulai ada pertumbuhan dan perkembangannya udah mulai, pohonnya udah mulai gede, diambil sama pemiliknya. Ini kok diambil 3, diambil 5, teman-teman. Jadi di sini cuma sisa 2 untuk tablang pot kelengkengnya. Ya alhamdulillah, teman-teman ya. Jadi kita bertanam seperti ini kan hobi, teman-teman ya. Untuk hiburan di rumah kita. Ternyata ini membawa rezeki, teman-teman, untuk kita. Terutama untuk keluarga saya ya, teman-teman ya. Jadi beberapa yang saya tanam itu memang kita perjualbelikan. Dan ya alhamdulillah banyak yang suka gitu, teman-teman. Jadi kalau hobi ya, hobi yang menghasilkan itu adalah puncak dari kegiatan kita di dunia ini, teman-teman. Quote-nya keren ya. Hobi yang menghasilkan adalah puncak dari kegiatan kita di dunia ini, teman-teman. Nah, ini kan kita hidup di dunia, teman-teman. Kita kan butuh segala perangkat untuk kehidupan di dunia ya, teman-teman ya. Jadi ya kita memang harus menghasilkan cuan dan lain sebagainya. Salah satunya dari hobi yang saya sukai seperti ini, bertanam-tanam di dalam pot seperti ini ya, teman-teman ya. Ini menghasilkan dan saya seneng banget ya, teman-teman ya. Dulu awal-awal tanam seperti ini, teman-teman, itu awalnya iseng ya, karena saya itu dulu tuh sering nggak punya duit, teman-teman, untuk beli buah itu sering nggak punya duit. Jadi kalau nggak punya duit ya tanam, teman-teman. Tanam sendiri. Jadi ya kepingin jambu gitu, kalau nggak punya duit untuk beli ya saya tanam gitu. Awal-awalnya dulu seperti itu, teman-teman. Dan ternyata ini membawa rezeki untuk saya, teman-teman. Karena banyak beberapa yang kita tanam itu disukai oleh beberapa teman-teman. Jadi ya laku. Setelah laku ya kita perbanyak, teman-teman. Karena banyak teman-teman yang datang, banyak tamu yang kesini untuk nonton-nonton, untuk beli bibit di tempat kita, ya kita layani, teman-teman. Asal muasalnya kan hobi, teman-teman. Nggak ada istilahnya kita mau kerja seperti ini, nggak ada, teman-teman. Ya hobi. Ternyata setelah kita menekuni hobi kita itu,
ada banyak peluang yang muncul di sana teman-teman. Dari hobi yang kecil seperti ini teman-teman, saya udah istilahnya itu udah banyak pemasukan dari ini teman-teman. Dari beberapa tanaman yang kita tanam di dalam pot seperti ini, banyak kan teman-teman kita yang nggak mau untuk istilahnya tanam sendiri di dalam pot seperti ini, maunya kan yang beli yang udah berbuah gitu. Untuk teman-teman kita yang punya dana lebih kan, mending take over bibit yang udah berbuah seperti ini kan enak. Kita juga dapat rezeki dari sana. Kadang ya ada yang minta bibit kecil-kecil teman-teman. Untuk teman-teman kita yang budgetnya dibagi-bagi itu kan, yang beli bibit kecil ya, itu kita juga bikin yang kecil juga, dan itu juga laku teman-teman. Ya alhamdulillah sekali, dari hobi yang seperti ini ada pemasukan untuk keluarga saya teman-teman. Pokoknya kita bersyukur ya teman-teman, apapun itu, apapun pekerjaan kita, apapun aktivitas kita itu, kalau kita bersyukur itu enak teman-teman. Pokoknya kita syukurilah. Dan menanam seperti ini teman-teman, ini cocok untuk beberapa teman-teman yang nggak punya lahan atau tinggal di perkotaan ya. Kita tetap bisa membuat lingkungan kita hijau, lingkungan kita asri dengan cara menanam seperti ini teman-teman. Kita kan nggak butuh lahan yang luas, ada lahan 1 meter 2 meter ya, kita buat tanaman di dalam pot seperti ini kan bisa teman-teman. Manfaat yang kita peroleh dari menanam seperti ini banyak teman-teman. Kita menyuplai oksigen untuk lingkungan kita teman-teman, untuk keluarga kita. Jadi kita mempunyai cadangan oksigen yang bagus ya teman-teman ya, kalau kita rajin menanam seperti ini. Kedua, ini juga bisa menjadi rekreasi buat kita teman-teman, hiburan untuk kita. Karena kalau lihat tanaman sehat itu kan ya senang teman-teman. Itu juga jadi hiburan atau rekreasi untuk kita ya. Dan kalau kita kreatif dan tanaman kita memang bagus ya, nggak menutup kemungkinan untuk bisa dapat cuan dari ini teman-teman. Seperti yang udah saya tekuni selama 10 tahun terakhir ini ya teman-teman ya. Makanya jarang di tempat saya ini sampai berbuah di pot gitu ya teman-teman ya, karena baru ada bunganya 1-2 itu udah laku teman-teman. Dan ya alhamdulillah, pokoknya teman-teman, semuanya berawal dari hobi. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin kalau kita berusaha teman-teman. Dari tanam-tanam yang remeh-temeh seperti ini, kita bisa menghasilkan cuan, itu enak banget teman-teman. Kita seneng ya, walaupun sedikit tapi kita tetap seneng karena kita produktif ya teman-teman ya. Dengan adanya YouTube ini juga membantu teman-teman, istilahnya pemasaran juga jadi makin meluas ya. Yang dulu saya cuma dikenal di kampung saja, jadi ukurannya itu ukuran petani kampung ya istilahnya. Sekarang udah bisa kirim ke luar Jawa, bahkan ada juga dari teman kita yang dari Malaysia kemarin juga kita kirim ya teman-teman ya. Ya alhamdulillah, semuanya dari YouTube teman-teman. Makanya saya itu semangat banget nge YouTube ya, karena banyak peluang yang bisa saya ambil dari sini teman-teman. Jualan bibit saya lancar, saya juga dapat gaji ya tiap bulan dari YouTube. Terima kasih ya YouTube ya. Dan pokoknya terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang menonton video ini, yang beli bibit di tempat saya juga saya ucapkan terima kasih banyak. Udah gitu aja ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang videonya. Nanti kalau panjang-panjang teman-teman nanti mutah ya, karena lihat wajah saya terus-terusan. Terima kasih yang sudah nonton, saya akhiri videonya. Semoga menghibur, minimal teman-teman tersenyum melihat video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, sehat selalu ya untuk teman-teman saya. Dadah.